Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya Anissa Humaira. Saya Nurul Fadilah Hamka. Saya Putri Mahra Nasrul. Saya Lutfiana Malaysia. Saya Ferlin Inaya. Akan mempresentasikan 4 materi, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integritas nasional, dan konstitusi. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berhentikan demokrasi politik agar masyarakat dapat berpikir kritis, analitis, dan bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pentingnya pendidikan kewarganegaraan yaitu melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berkebangsaan dan bernegara, melahirkan warga negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap bangsa, melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi, melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman internasional civil society. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun perubahan substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat ini. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Tantangan dan dinamika pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional. Konsep identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Fungsi identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu persatuan dan kesatuan yang harus dimiliki bangsa demi menciptakan kerukunan dan keharmonisan di dalam negara Indonesia sehingga tercapainya rakyat yang makmur dan berdaulat. Integrasi nasional diperlukan dan penting bagi negara Indonesia sebab dengan adanya integrasi dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia seperti suku, agama, ras, dan budaya sehingga tidak terjadinya konflik seperti perpecahan atau biasa disebut dengan disintegrasi yang bisa saja terjadi dikarenakan perbedaan tersebut. Selain itu, dengan adanya integrasi dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional yang menjadi hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Adapun integrasi terdiri dari integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, dan integrasi elit, dan juga terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dapat membentuk terjadinya integrasi nasional. Adapun juga tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi nasional, yaitu kurangnya kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, dan kurangnya toleransi yang ada di Indonesia. Konstitusi. Nah, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luasnya, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Perlunya konstitusi dalam sebuah negara membagi kekuasaan dalam negara, tujuannya agar tidak terjadi kewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, agar menjadi sumber hukum tertinggi. Yang ketiga, memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa.
Yang kelima, sebagai penjamin hak masyarakat. Adapun dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia, yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku pada masa kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Yang kedua yaitu Konstitusi RIS yang berlaku pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada masa Orde Lama yang berlaku pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada masa Orde Baru yang berlaku pada 1966 sampai dengan 1998. Adapun beberapa tantangan-tantangan konstitusi, yaitu adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah, adanya kebijakan yang selalu berubah pada tiap periode pemerintahan yang menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih, adanya rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah, kurangnya partisipasi masyarakat untuk menaati dan menerapkan konstitusi, juga penegakan hukum yang lemah, dan membuat hilangnya kepercayaan masyarakat. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. 23 Burung Kenari, mari kita jaga NKRI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.